Halo Sobat Sehat dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Yon Setiadi di acara Prognosa, program ngobrol santai bersama Rumah Sakit Panti Waluyo. Kali ini kita akan membahas tentang pneumonia pada anak, khususnya para orang tua nih. Kita mengundang untuk para orang tua untuk bisa beratensi bersama kita untuk pembahasan kali ini tentang pneumonia pada anak. Dan saat ini sudah hadir bersama saya Dr. Agus Wijata, spesialis anak. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Baik, jangan lupa untuk beratensi di kolom komentar di bawah ini. Kita bisa bahas sama-sama tentang pneumonia pada anak. Dan untuk khususnya untuk para orang tua biar kita lebih aware tentang kesehatan anak kita. Baik dokter, berbicara tentang pneumonia, apa dok itu saat tentang pneumonia itu dok? Ya, banyak masyarakat yang masih belum tahu dan kadang menyalahartikan pneumonia dengan flek paru atau TBC. Sebetulnya kalau istilah awam, pneumonia itu disamakan dengan paru-paru basah. Nah, paru-paru basah bukan artinya paru-parunya kerendam gitu ya, bukan, tetapi yang terendam ada alveoli. Alveolinya terendam oleh apa? Terendam oleh sekret, terendam oleh cairan radang, karena adanya radang atau inflamasi. Nah, inilah makanya kalau di medis kita bilang pneumonia ini adalah radang paru. Paru satu organ, jadi bukan paru-paru. Ya, jadi radang paru. Nah, radang paru ini itu sebetulnya kelanjutan dari batuk pilek. Jadi pneumonia itu terminal terakhir dari batuk pilek. Semua batuk pilek apabila berlanjut-lanjut tidak bisa disembuhkan atau tidak bisa sembuh, itu bisa menjadi pneumonia. Iya. Ya. Lantas kenapa dok anak-anak ini lebih rentan terkena pneumonia ini dok? Nah ya ini. Jadi pada anak-anak kita tahu kalau anak-anak baik secara ukuran badan, ukuran organ itu semua lebih kecil dari dewasa. Tetapi anak-anak secara klinis atau fungsi bukan miniatur orang dewasa. Jadi anak-anak berdiri sendiri. Tetapi memang organ-organnya memang lebih kecil dari orang dewasa. Ini termasuk organ pernafasan, termasuk saluran nafas dan parunya. Nah, ini yang membuat kalau terjadinya pneumonia, maka pada anak-anak sesuai umur ya, itu akan cenderung lebih berat, bisa lebih berat dibandingkan orang dewasa. Gitu. Kenapa dok itu dok? Karena ini, contoh saluran nafasnya kan lebih kecil, jadi kalau dia sudah bengkak, sudah ada pembengkakan, ada juga lendir yang keluar, maka akan lebih tersumbat, lebih gampang mengecil. Nah, anak-anak yang usianya kurang dari 1 tahun lebih berat lagi kalau kena pneumonia. Gitu. Lantas gejala apa aja dok yang ditimbulkan dari penyakit ini? Ya, ini yang bisa pemirsa sekalian perhatikan bahwa pada pneumonia itu ada namanya trias pneumonia, yaitu apa? Demam, batuk, sesak. Demam, batuk, dan sesak. Kalau demam kan kita semua tahu, ya demam. Kalau pada anak yang di bawah 2 tahun maka suhu di atas 37,5 itu demam. Kalau di atas 2 tahun 37,2. Ya. Kemudian batuk pasti. Kita semua pernah tahu ya kalau batuk begitu. Yang kedua sesak. Sesak ini dilihat dari mana? Paling gampang itu adalah kita menghitung laju pernafasan dari anak itu. 1 menit dihitung. Jadi selama 1 menit berapa nih laju pernafasannya? Kalau pada sesuai umur, mungkin kita bisa lihat di internet sesuai umur berapa, ada ininya, ada guideline-nya semua, ada hitungnya semua. Nah, kalau anak-anak di atas laju pernafasannya di atas normal, maka kita bilang takipnu atau dia memang sesak itu. Nah, itu sudah ada tuh, gampang sesak. Bisa ditambah dengan anaknya kebiruan. Biru, mulutnya biru, kuku tangan, kakinya biru semua, berkeringat dingin, kemudian tampak sesak sekali. Nafasnya kencang dan dalam.
dalam sekali. Nah, itu sudah tanda-tanda sesak, itu mulai hati-hati, itu pneumonia itu. Berarti untuk menghitung jumlah nafas ya dok, ya dalam tarikan nafas itu semakin banyak itu berarti seorang anak bisa merasakan semakin sesek gitu. Semakin sesak, ya. Baik dok. Jadi semakin banyak dari normalnya, contoh misal anak-anak usia 1 tahun ya laju nafas normal antara 30 lah, itu paling maksimal. Nah, ini dia sampai 60 misal. Wah, itu sesak sekali. Nah, kita tinggal hitung tarikan dadanya begitu selama 1 menit. 1 menit ya dok. Selama 1 menit. Baik, kalau orang dewasa kan sudah bisa merasakan ya dok ya. Oh, aku merasakan gejala seperti ini. Tapi kan kalau anak kan kadang susah untuk berkomunikasi. Dia cuman bisa rewel gitu aja dok. Sebagai orang tua nih dok, gimana kita bisa melihat anakku ini punya tanda-tanda pneumonia nih? Itu gimana dok? Ya, jadi kalau pneumonia pasti harus ada batuk. Batuk itu pasti harus ada. Mungkin ada pilek juga bisa. Ya, tapi yang jelas harus ada batuk dulu. Ya, setelah ada batuk, kita lihat nih, ada demam enggak itu. Kalau ada demam, nah ini sudah 2 nih. Nah, habis itu kita hitung nih laju pernafasan dari anak tersebut. Wah, kok cepat ya. Terus kemudian dada. Dada kan kita lihat, dada ini kan ada tulang rusuk. Kalau tulang rusuknya kelihatan semua, nah ini berarti ada tarikan. Tarikan dinding dada. Ini tanda sesak. Jadi sebetulnya tidak susah, cuman kita memang orang tua harus aware pada anak kita kalau mengalami batuk pilek, kok tiba-tiba anak ini rewel terus, tidak mau tidur, kita harus lihat, kita hitung laju nafasnya. Wah, jangan-jangan lebih dari normal tuh. Kita lihat di internet dulu, normalnya anak saya gini. Laju pernafasan berapa per menit? Wah, itu tadi kan ada keluar gitu normalnya ya sekarang. Nah, itu ternyata kok lebih cepat. Aduh, ini jangan-jangan gejala pneumonia. Harus segera diperiksakan. Betul, harus segera diperiksakan. Baik, catatan penting untuk para orang tua ini untuk bisa kita lebih aware untuk kesehatan anak kita. Tanda-tanda sekecil apapun ya dok ya, biar lebih bisa dicegah dari awal ya dok ya. Baik, kita masih mengundang untuk para pemirsa Sobat Sehat dimanapun berada untuk bisa beratensi. Sebelum kita lanjut lebih dalam nih ya dok, masih ada pertanyaan, kita jawab dulu nggak apa-apa dok? Boleh. Dari Arinda Widinia, apa kalau sering terpapar AC bisa bikin pneumonia dok? Ya, ini pertanyaan yang sangat sering ditanyakan oleh ibu-ibu memang. Dok, AC itu boleh nggak itu? AC jawabannya boleh. Apabila kita punya anak, maka sebaiknya AC dibersihkan ya paling tidak minimal setahun 2 kali. Jadi tiap 6 bulan. Atau optimalnya 3 bulan sekali. Ya. Nah, AC bisa bikin pneumonia. Jawabannya bisa. Apabila memang di ruangan tersebut sebelumnya sudah ada yang sakit. Contoh, misal di sebuah ruangan ya, ada anak yang dirawat dengan pneumonia. Kakaknya semisal, nah kakaknya sembuh. Setelah sembuh AC-nya lupa dibersihkan. Adiknya tidur di situ, adiknya bisa kena. Gitu. Nah, bisa terkena, tapi tetap awalnya adalah batuk. Jadi tidak serta-merta pneumonia itu tahu-tahu bakteri atau virus ya itu masuk langsung dari saluran nafas langsung bercokol di alveoli. Enggak. Jadi kan ada perlindungan saluran nafas kita itu sebetulnya sudah sedemikian kompleks sekali. Termasuk dari hidung, ya tenggorokan, kemudian saluran nafas trakea dan bronkusnya sampai ke alveolus itu membutuhkan proses. Jadi hampir jarang sekali pneumonia terjadi 1 atau 2 hari setelah batuk, itu hampir jarang sekali. Biasanya setelah lebih dari 3 hari batuk pilek baru terjadi pneumonia. Begitu. Jadi AC ya bisa. Tetapi apakah selalu? Jawabannya tidak. Cuman memang AC bisa turut memperparah terjadinya pneumonia. Karena apa? Karena dingin. Dinginnya, ya dingin itu kan membuat saluran nafas juga jadi mengkerut. Nah itu semakin mengentalkan dahak. Gitu. Jadi memang kita harus melihat dan mengetahui suhu yang tepat untuk anak kita masing-masing. Karena masing-masing anak suhunya beda-beda. Iya, betul.
Baik, lantas penyebabnya apa aja dok, pneumonia ini dok? Ya, pneumonia ini penyebabnya bisa karena infeksi, ya, bisa karena contoh misal tersedak, air yang masuk ke dalam paru itu bisa, atau beberapa kasus tenggelam itu bisa menyebabkan pneumonia karena tenggelam ya, apa itu kalau orang Jawa bilang gelagapan. Nah itu kan antara mau menarik nafas sama menelan air itu tadi, airnya masuk ke paru itu bisa bikin pneumonia. Nah yang infeksi ini yang paling sering terjadi. Infeksi ini karena bakteri atau karena virus. Yang baru ngetren sekarang virus corona. Ini menyebabkan pneumonia dan meninggalnya karena pneumonianya itu. Berarti bisa menular juga ya dok ya, pneumonia? Ya, pasti menular. Kalau disebabkan infeksi. Berarti, kalau tadi disebabkan tersedak atau tenggelam ya tidak. Gitu. Jadi harus dicari tahu dulu untuk penyebabnya ya? Apa. Kalau infeksi iya. Gitu. Jadi namanya kalau infeksi di kita di medis ada namanya CAP atau Community Acquired Pneumonia atau pneumonia komunitas. Jadi pneumonia yang didapat dari lingkungan, tertular temannya, tertular saudara, atau lingkungan yang buruk. Contoh penampungan sampah tidak ditutup, ya, sampah yang dibakar tidak pada tempatnya. Nah masyarakat kita kan sering tuh sampah dibakar itu kan abunya kemana-mana. Abu itu kan bukan abu bersih, abu kotor, itu bisa bikin pneumonia. Gitu. Lantas kalau misalnya bakteri atau virus itu tadi dok sudah bersarang di paru-paru seorang anak, apa yang terjadi dok di paru-paru anak itu dok? Pasti terjadi peradangan, terjadi infeksi. Ya peradangan ini disertai dengan lukanya suatu jaringan. Kemudian kalau jaringan luka pasti akan mengeluarkan lendir untuk menutupi luka tersebut, untuk mencegah supaya lukanya tidak terlalu bertambah lagi. Nah lendir itu yang mengganggu. Lukanya ini juga yang dapat menimbulkan demam, ya, nah, bikin sesak juga. Nah itu dia. Jadi kompleks akhirnya. Nah terjadi kerusakan paru. Nah ini kan butuh pemulihan kalau pneumonia. Kalau pneumonia karena virus, rata-rata penyembuhannya adalah sekitar 7 hari dan yang paling lama bisa sampai 4 minggu atau 1 bulan ya pemulihannya. Sedangkan kalau karena bakteri, selama bakterinya sudah diberikan antibiotik, maka dia akan cepat pulih. Rata-rata 7 hari sudah pulih. Ya antara 5 sampai 7 hari sudah pulih itu. Tapi bisa sembuh total, dok? Bisa sembuh total, tergantung tingkat kerusakan waktu datang. Ya, contoh misal sudah rusaknya parah, semisal. Nah, itu maka kemungkinan akan ada sequel atau gejala sisa. Ya, gejala sisanya apa? Bisa gampang batuk pilek, kapasitas maksimal paru menurun. Biasanya kalau lari bisa 100 meter dalam waktu 10 detik. Nah, ini menurun. Mungkin bisa jadi lebih lama ya, nggak bisa mencapai itu karena kapasitas parunya menurun. Baik dokter, sepertinya masih sudah ada yang masuk lagi dari @kedainya Mbok D. Cara membedakan antara gejala pneumonia dengan corona apa dok? Iya. Kalau yang sedang booming ini. Ya, ini sedang booming ya. Jadi kalau dari Kementerian Kesehatan kan kita semua sudah mengetahui, sudah di-share banyak bahwa sakit corona itu batuk pilek, kemudian ada kontak. Nah, riwayat kontak ini yang penting. Riwayat kontak dengan apa? Riwayat kontak dari luar negeri atau riwayat kontak dengan penderita corona yang mungkin kebetulan sudah teridentifikasi. Nah, ada kontak tidak? Itu gejalanya batuk pilek. Awal cuma batuk pilek. Nah, itu sudah disuspekkan. Nah, selama masa perawatan itu batuk pilek karena corona ini itu bisa menjadi pneumonia. Tidak selalu menjadi pneumonia. Oh gitu. Iya, jadi tidak semua batuk pilek bisa menjadi pneumonia, tidak. Bisa menjadi pneumonia. Ya, faktornya misal ya peradangannya hebat, ternyata anaknya tidak respon dengan pengobatan, itu bisa. Kemudian ada penyulit-penyulit yang lain, contoh sudah tahu sakit batuk pilek itu masih minum es, kemudian masih
tidak istirahat, nah hal-hal begitu, masih kontak dengan orang yang sakit, tidak pakai masker. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat batuk pileknya bertambah parah dan akhirnya jadi pneumonia. Jadi pneumonia dengan pneumonia biasa dengan pneumonia karena corona sama, penyebabnya yang berbeda. Baik. Berarti penyebab pneumonia itu salah satunya adalah corona ini kayak Dok ya? Salah satunya adalah virus. Nah, di dalam virus ini adalah salah satunya corona. Iya, betul. Baik, seberapa bahaya Dok kalau pneumonia pada anak ini Dok? Jawabannya adalah bahaya. Sangat bahaya. Sangat bahaya karena pneumonia ini seperti tadi di awal saya bilang adalah terminal terakhir dari batuk pilek. Jadi kalau pneumonia ini bisa menyebabkan kematian. Oh, kematian bisa kematian juga? Karena pneumonia, ya karena menyebabkan gagal nafas. Ya, karena dia mengenai organ yang sangat vital dari paru, yaitu alveoli. Alveoli ini adalah tempat pertukaran udara, oksigen dengan karbon dioksida. Itu pertukarannya di alveoli. Nah, kalau di situ rusak, maka tidak ada lagi tempat pertukaran udara. Padahal tubuh kita memerlukan oksigen hanya dari paru-paru masuknya. Ya, itu dia. Baik, catatan penting bagi para orang tua ini ya Dok ya. Ini adalah salah satu penyakit yang cukup berbahaya yang bisa menyebabkan kematian. Jadi kita lebih aware dari awal kalau anak batuk pilek itu perlu diantisipasi. Lebih baik segera datang ke dokter ya Dok ya, daripada untuk terjadi kenapa-napa ke depannya. Baik, kita jawab pertanyaan lagi Dok dari Ed Januar Arya. Apakah asma pada anak bisa menyebabkan pneumonia Dok? Ya, terima kasih. Jadi asma beda dengan pneumonia. Asma ini adalah alergi. Karena alergi. Karena alergi banyak hal. Bisa alergi makanan, bisa alergi udara, debu, banyak hal. Nah, ini menyebabkan terjadinya penyempitan karena respon alergi tadi, penyempitan saluran nafas, ya. Bukan karena infeksi kalau asma. Ya, tetapi apabila asma ini dicampur dengan infeksi, maka kemungkinan pneumonia-nya akan lebih tinggi. Gitu. Karena apa? Bayangkan kalau pada asma itu udara bisa masuk ke paru tapi susah keluar. Sehingga pada anak-anak yang menderita asma ada kondisi yang dinamakan emfisematus atau terjebaknya udara di rongga dada atau di paru. Sehingga pada anak-anak asma itu kalau kita ronsen itu selalu rongga dadanya lebih besar dibanding anak-anak yang normal. Kenapa? Karena udara susah keluar, bisa masuknya susah keluar. Nah, itu sehingga udara residu di paru itu tinggi. Nah, itu kalau ada infeksi yang kebetulan menumpangi pasien yang sedang kena asma, maka resiko pneumonia-nya akan lebih tinggi dibanding anak-anak yang tidak punya asma. Riwayat asma, betul sekali. Baik, sangat menarik pembicaraan kita saat pagi hari ini. Masih ada beberapa saat untuk kita bisa mengundang para orang tua nih khususnya untuk bisa beratensi menulis komentar yang ada di bawah ini. Mumpung ada dokter yang bisa menjawab tentang kesehatan anak terkhususnya soal pneumonia ini. Baik Dok, kalau anak sudah terkena pneumonia ini Dok, pengobatannya seperti apa Dok? Ya, otomatis kalau anak yang sudah terkena pneumonia tergantung dari derajatnya. Karena pneumonia-nya ada derajat ringan dan derajat berat. Nah, pada derajat berat maka bisa sampai masuk ICU, ya, bisa bahkan menggunakan ventilator atau alat bantu nafas, dan bahkan sampai perlu terapi sinar atau terapi yang lain. Nah, ini memang lebih berat kalau pada pneumonia yang berat. Sedangkan pada pneumonia ringan itu masih bisa kita hanya dengan obat, ya, kemudian istirahat yang cukup, menghindari kontak. Ya, kalau sekarang masih sudah digalakkan jangan berjabat tangan dulu, ya, kemudian kalau berjabat tangan jangan sering, sebelum cuci tangan jangan menyentuh mata, hidung ataupun mulut, ya, intinya jangan menyentuh selaput lendir kita sehingga bakteri atau virus tidak masuk ke dalam tubuh kita.
Nah, hal-hal itu yang bisa dilakukan selain dengan minum obat untuk meredakan radang, untuk mengeluarkan dahak, ya, kemudian untuk juga membersihkan paru-parunya. Baik, Gitu. untuk pencegahannya, Dok. Nah, ini yang lebih penting untuk, para orang tua, para orang tua di rumah, ya. Jadi pencegahan pneumonia ini adalah selain kita harus hidup sehat di lingkungan yang sehat, seperti kalau ada sampah yang terbuka ya ditutup, ya. Kemudian kalau ada asap, rokok, debu kendaraan, ya, kemudian itu harus anak kita dijauhkan, atau kalau tidak minimal ditutup hidung dan mulutnya, ya, sampai debu itu menghilang. Nah, kemudian pakai masker, jangan segan-segan pakai masker untuk kalau ada teman yang sakit. Kalau teman yang sakit itu tidak pakai masker, diberitahu yang sakit yang pakai masker, jangan yang sehat yang pakai masker. Jadi sebetulnya yang sakit itu yang lebih utama memakai masker. Kalau kita sakit kita pakai masker supaya jangan kita menularkan ke orang dan jangan kita tambah ketularan juga dari orang. Jadi kita mesti pakai masker karena kondisinya sedang sakit. Kemudian banyak makan makanan yang bergizi. Bergizi ini berprotein, ya, bisa protein nabati, bisa protein hewani. Dan harus diingat anak-anak sekarang ini hiduplah sehat. Hidup sehat itu apa? Hidup teratur. Kalau anak-anak jamnya istirahat. Jangan main HP terus. Nah, jamnya tidur. Karena beberapa anak sekarang ini sudah mulai mengikuti pola hidup milenial. Tidurnya jam 11 malam. Anaknya begadang. Aduh, jangan. Karena memang banyaknya stimulus yang ada di lingkungan kita. Karena kita sekarang dimanjakan dengan stimulus itu, sehingga itu membuat pola hidup kita jadi kacau. Contoh TV, acara yang menarik, handphone, ya, itu stimulus yang baik, tetapi harus dikontrol. Nah, itu saja cukup menarik ya, Dok, ya, pembicaraan kita, karena ini soal anak, karena anak kan tidak bisa berkomunikasi secara langsung, ya, Dok, apa yang dia rasakan. Terakhir nih, Dok, tips sebagai orang tua, Dok, tentang menyikapi mengantisipasi penyakit pada anak pada umumnya, Dok, secara umum, tidak hanya untuk pneumonia ini aja, Dok. Untuk orang tua, perhatikan kebersihan anak. Biasakan anak-anak kita, ajari sedini mungkin untuk mencuci tangan dengan sabun dan dengan air. Itu sepele tetapi penting, ya. Kemudian ajarkan juga anak kita apabila sakit pakai masker, sehingga tidak menularkan ke sesamanya dan dia sendiri tidak tertular penyakit, sehingga tidak memiliki double infeksi atau koinfeksi lagi dari penyakit yang awal, ya. Yang ketiga, biasakan hidup sehat seperti makan makanan yang bergizi, ya. Jangan nasinya yang banyak, tetapi nasi dengan lauknya berimbang. Lauknya juga harus yang bergizi. Jangan lauknya ternyata cuman tempe saja, atau lauknya cuman kerupuk saja, itu bukan lauk, ya. Nah, itu harus diperhatikan oleh orang tua. Istirahat yang cukup dan hindari mereka-mereka yang sakit. Atau kalau kita tahu anak kita sakit, ya jangan diajak ke tempat orang yang sehat. Ditunggu sembuh dulu baru kita ajak ke tempat yang sehat. Dan khususnya untuk bayi, untuk ibu-ibu, biasanya bayi itu kan sering dibesuk, ya. Sering dibesuk kalau lahiran, sering kita membesuknya. Tips dari saya adalah kalau membesuk bayi, jangan menciumnya. Jangan mencium bayi tersebut apabila usianya masih di bawah 6 bulan. Pastikan Anda tidak sakit kalau memang mau mencium, tetapi usahakan jangan mencium bayi tersebut. Biarkanlah ibu ayahnya ataupun kerabat dekatnya saja yang mencium. Kita cukup mungkin
memegangnya saja atau melihatnya saja dan mendoakan yang terbaik. Itu aja. Baik, karena ini apa namanya, mungkin belum masyarakat belum paham ya dok soal ini ya dok ya. Baik, demikian pembicaraan kita dengan Dokter Agus. Terima kasih Dokter Agus yang telah meluangkan waktu untuk kita bisa ngobrol soal pneumonia ini. Catatan penting untuk para orang tua untuk kita bisa lebih aware ya dok ya untuk kesehatan anak kita, apapun yang terjadi, apapun perkembangan anak kita itu dimulai dari orang tua. Baik sobat sehat dimanapun berada, jangan lupa akses Instagram ini dapat dilihat selama 24 jam ke depan dan jangan lupa untuk mengunjungi channel YouTube kita di @rspantiwaloyo. Nanti akan kita berikan video-video terbaik untuk bisa mengedukasi masyarakat dan sobat sehat dimanapun berada. Baik, terima kasih sobat sehat untuk meluangkan waktunya untuk bisa beratensi di Prognosa, program ngobrol santai bersama Rumah Sakit Pantiwaloyo.